Pernahkah kau menatap hujan lalu bertanya dalam hati, siapa yang sebenarnya menurunkannya? Apakah itu awan, musim, cuaca, ataukah ada tangan yang lebih berkuasa di balik semua itu? Kadang kita terlalu sibuk menjelaskan bagaimana sampai lupa bertanya siapa. Padahal di balik setiap tetes hujan ada pelajaran besar tentang iman dan kesyirikan yang tak selalu tampak oleh mata. Hujan, tetes air yang jatuh dari langit, sederhana, lembut dan menenangkan. Tapi di balik setiap tetesnya tersembunyi satu pertanyaan besar. Lebih dari 14 abad lalu, pertanyaan yang sama sudah pernah dijawab oleh Rasulullah SAW di sebuah pagi di Madinah. Malam itu, hujan turun menembus langit gurun, membasahi tanah kering yang haus. Ketika subuh tiba, Rasulullah SAW memimpin sholat bersama para sahabat di masjid yang sederhana. Tanah lembab di bawah kaki mereka, udara segar, dan aroma bumi yang hidup kembali. Dari Zaid bin Khalid al-Juhani, Nabi SAW melakukan sholat subuh bersama kami di Hudaybiyah setelah hujan turun pada malam harinya. Ketika hendak pergi, beliau menghadap jemaah sholat lalu mengatakan, apakah kalian mengetahui apa yang dikatakan Rabb kalian? Kemudian mereka mengatakan, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, pada pagi hari, di antara hambaku ada yang beriman kepadaku dan ada yang kafir. Siapa yang mengatakan, mutirna bifadlillahi wa rahmatih, kita diberi hujan karena karunia dan rahmat Allah, maka dialah yang beriman kepadaku dan kufur terhadap bintang. Sedangkan yang mengatakan, mutirna binnau kadza wa kadza, kami diberi hujan karena sebab bintang ini dan ini, maka dialah yang kufur kepadaku dan beriman pada bintang. Hadis riwayat Bukhari nomor 846 dan Muslim nomor 71 dari Khalid al-Juhani. Dari hadis ini terdapat dalil untuk mengucapkan mutirna bifadlillahi wa rahmatih setelah turun hujan sebagai tanda syukur atas nikmat hujan yang diberikan. Syekh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, tidak boleh bagi seseorang menyandarkan turunnya hujan karena sebab bintang. Hal ini bisa termasuk kufur akbar yang menyebabkan seseorang keluar dari Islam jika ia meyakini bahwa bintang tersebut yang menciptakan hujan. Namun kalau menganggap bintang tersebut hanya sebagai sebab, maka seperti ini termasuk kufur asghar, yaitu kufur yang tidak menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Ingatlah bahwa bintang tidak memberikan pengaruh terjadinya hujan. Bintang hanya sekedar waktu semata. Pagi itu menjadi cermin bagi seluruh manusia. Apakah kita memandang alam dengan iman atau dengan keangkuhan ilmu? Dan itulah bentuk kesyirikan yang halus. Bukan menyembah berhala batu, tapi menyembah sistem sebab akibat tanpa lagi mengingat penciptanya. Kini berabad-abad setelah peristiwa itu, wajah kesyirikan berubah, tapi nadinya tetap sama. Dulu mereka berkata, hujan karena bintang. Sekarang kita berkata, karena teknologi, karena sains, karena ekonomi, karena diri sendiri. Kita tidak lagi menunduk kepada berhala, tapi kita sujud pada logika, data dan statistik seolah itu sumber segala hasil. Manusia modern menukar kepercayaannya kepada Tuhan dengan kepercayaan kepada kemampuan diri. Kita menyebutnya realistis, rasional, ilmiah. Padahal yang kadang kita lakukan hanyalah menghapus nama Allah dari persamaan hidup kita. Padahal, jauh sebelum semua teori dan sains itu lahir, Al-Quran sudah berbicara tentang hakikat kekuasaan Allah atas segala sebab. Pada masa Rasulullah, kaum musyrikin menganggap hujan turun karena bertepatan dengan rasi bintang tertentu. Mereka mengingkari hujan itu sebagai rahmat yang Allah turunkan kepada manusia. Ibnu Abbas berkata, suatu ketika hujan turun pada masa Rasulullah SAW. Beliau bersabda, ada dua golongan manusia dalam menyikapi turunnya hujan.
Ada yang bersyukur dan ada pula yang ingkar. Golongan pertama mengatakan hujan ini adalah rahmat dari Allah. Sedangkan golongan kedua berkata hujan ini turun karena rasi bintang ini dan itu. Terkait hal ini turunlah surah Al-Waqidah ayat 55 sampai 82. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Aku bersumpah demi peredaran bintang. Sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang sangat besar seandainya kamu mengetahui. Sesungguhnya ia benar-benar Al-Quran yang sangat mulia dalam kitab yang terpelihara. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali hamba-hamba Allah yang disucikan. Al-Quran diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Apakah kamu menganggap remeh berita ini, Al-Quran, dan kamu menjadikan rezeki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakan Al-Quran? Ayat ini bukan sekedar pengingat, tapi teguran bagi setiap manusia yang terjebak dalam kesombongan pengetahuan. Allah tidak menolak ilmu, justru Dia yang memerintah untuk belajar. Tapi Dia menolak ketika ilmu dijadikan Tuhan pengganti. Ketika manusia merasa tidak lagi butuh doa karena sudah punya rumus. Ketika hujan tak lagi disebut rahmat, tapi sekedar fenomena alam. Dan inilah bentuk kesyirikan yang paling berbahaya, kesyirikan intelektual. Ketika manusia tidak sujud kepada patung, tapi sujud kepada pikirannya sendiri. Ketika bibir tidak mengucapkan kalimat kufur, tapi hati sudah meyakini bahwa semua ini berjalan tanpa campur tangan Tuhan. Rasulullah SAW sudah memperingatkan dengan bahasa yang begitu sederhana namun sangat dalam. Satu kalimat tentang hujan ternyata adalah cermin seluruh sistem iman. Siapa yang menyandarkan segala sesuatu kepada Allah, itulah tauhid. Siapa yang menyandarkannya pada sebab dunia, itulah syirik, meski ia tak sadar. Hari ini bentuknya bermacam-macam. Ada yang berkata, usahaku yang membuatku kaya. Ada yang berkata, kecerdasanlah yang mengangkatku. Ada yang percaya bahwa nasib bisa diatur oleh zodiak, angka keberuntungan atau ramalan. Semua itu adalah bayang-bayang dari keyakinan lama yang pernah dihapus oleh hadis hujan di Madinah itu. Karena syirik tidak selalu berbentuk sujud kepada berhala. Kadang ia tersembunyi dalam kalimat sederhana seperti, ini semua karena aku. Dan tauhid tidak selalu diucapkan dalam doa panjang. Kadang cukup dengan kalimat pendek, karena Allah. Hujan bukan sekedar air yang turun dari langit. Ia adalah pengingat dari langit. Pengingat bahwa alam tunduk, sebab hanyalah alat dan kuasa sejati tetap milik Allah. Jadi, ketika langit mulai mendung dan tetes pertama jatuh ke tanah, berhentilah sejenak. Dengarkan suara itu, lembut, menenangkan, dan penuh makna. Karena mungkin seperti pagi di Madinah itu, Allah sedang berbisik kepadamu, lihatlah hujan ini. Apakah kamu masih mengingat aku di baliknya? Dan bila hatimu menjawab, mutirna bifadlillahi wa rahmatih, kami diberi hujan karena karunia dan rahmat Allah, maka di saat itu, engkau telah diselamatkan dari kesyirikan yang paling halus dan kembali menjadi hamba yang mengenal Tuhannya dengan sebenar-benarnya. Allahu a'lam bissawab.